Baik, untuk Pak Aryono, untuk selanjutnya saya ada pertanyaan. Pertanyaan saya adalah apa alasan Pak Aryono eh, menggunakan ketinggian per lantai itu 3,5 meter, Pak Aryono ya. Sementara rekomendasi saya adalah hanya 2 meter saja. Itu sudah cukup. Jadi alasan saya mengapa 3,5 per lantai ini tinggi, yaitu berpengaruh kepada daya pancing ke BW itu sendiri, Pak ya. Karena dengan ketinggian kurang lebih 10,5 meter itu akan berdampak pada lantai dasar atau lantai 1 dan juga di lantai 2. Berbeda dengan lantai 3 karena BW akan mudah dapat menemukan ruangan inap. Baik, kita beralih ke tampak dari dalam, Pak ya. Ini saya sketsa saja. Jika nanti bangunan Bapak dibangun mungkin akan tampak seperti ini ya, Pak ya. Ini ada LMB. Jadi BW itu akan masuk, kemudian akan menemukan ruang inap lantai paling atas. Nah, berbeda dengan lantai di bawahnya atau lantai 2, BW itu harus turun dulu, kemudian masuk di ruangan lantai 2. Baik, saya lanjutkan lagi. Jadi seperti tadi, Pak ya, untuk BW muda ketika akan masuk LMB untuk menuju ruangan lantai 2, dia harus turun terlebih dahulu atau menukik, bahkan bermanuver ya. Jadi beda persentase keberhasilan memancing BW lantai paling atas dengan lantai bawah. Kemudian jarak turun ke lantai 2 itu sekitar 3,5 atau 4 meter, Pak ya. Itu sangat tinggi ya, itu cukup tinggi, apalagi untuk turun di lantai dasar ya, Pak ya. Ini saya alami di gedung saya karena tingginya kurang lebih hampir 3 meter. Berbeda dengan teman saya yang hanya 2 meter. Jadi jika 2 meter, Pak ya, itu tidak selisih jauh antara lantai paling atas dengan lantai kedua. Jadi begitu BW ingin keluar, itu hanya sedikit saja dia akan naik, kemudian sudah bisa keluar ke LMB. Jadi seperti itu, Pak ya. Nah, kemudian untuk lubang naga nantinya itu juga akan berpengaruh dari daya pancing BW itu sendiri ya, Pak ya. Karena LMB ini cenderung BW itu lurus dan poin atau lubang naga itu cenderung BW itu menukik. Ya, mungkin seperti itu, Pak Arya ya. Terima kasih. Baik Pak Arianto, untuk tampilan dalam bagian manuver burung saya akan perlihatkan. Ini adalah contoh lantai atas. Jadi burung itu masuk dari sini, masuk, kemudian masuk ke ruang inap, kemudian belok masuk lagi di ruang yang dinamakan ruang VIP. Jadi kenapa ini perlu disekat, yaitu fungsinya agar kita bisa membatasi burung itu bermain, tidak terlalu banyak bermain ya, Pak Arianto. Kemudian lantai 2 itu pun sama. Jadi begitu burung masuk lewat LMB, kemudian turun,
juga sama. Dia masuk di ruang inap, kemudian juga menemukan ruangan VIP. Ya, di sini bebas dari gangguan ya. Ini banyak juga teman-teman dari Cina juga membahas masalah VIP room pada RBW. Dan kemudian manuver burung juga hanya sekali. Begitu masuk, kemudian dia belok kiri, kemudian masuk ke ruangan dan belok kiri lagi. Begitupun keluarnya juga hanya satu kali manuver, hanya satu kali arah belokan ya. Kemudian untuk di lantai paling bawah itu kosong ya, Pak Arianto, itu tidak ada sekat, tidak perlu dilakukan penyekatan. Nah, seperti itu. Nah, ini Pak Arianto untuk gedung Bapak, untuk perencanaan gedung Bapak. Ini untuk ukuran ventilasi. Nah, ini juga sangat berperan penting ya Pak Arianto. Gunakanlah bentuk ventilasi jenis persegi panjang. Mengapa persegi panjang? Karena itu sangat berpengaruh pada banyaknya udara masuk ke dalam gedung, sirkulasi udara tersebut ya. Jadi yang sangat efektif adalah ventilasi jenis kotak-kotak persegi panjang dengan ukuran 100 panjangnya, kemudian lebarnya 20 cm. Bisa juga mengikuti lebar papan. Lebar papan itu biasa 16 atau sampai dengan 20. Panjangnya ini opsional. Hanya saja jangan kurang dari 100. Bisa 120 atau 130 dan lain sebagainya. Nah, standarnya itu adalah kita ikuti kamar saja. Setiap kamar ukuran 3x3 atau 4x4, 3x2 itu harus memiliki satu ventilasi dengan ukuran ini ya Pak Arianto. Jika ada bangunan seluas 11,5, kemudian bersihnya berapa, tinggal dibagi saja. Ini sangat berpengaruh ya. Semua RBW berlaku, rumah atau hunian juga berlaku.